Di dunia ini, manusia paling perlu matahari. Tanpa matahari, tidak mungkin ada kehidupan. Manusia perlu terangnya matahari, juga energi yang dihasilkan. Tapi tidak selamanya manusia butuh matahari. Di langit dan bumi yang baru nanti, Tuhanlah yang menerangi. Jadi manusia tidak perlu matahari lagi. Oh iya, aku lupa. Matahari juga salah satu ciptaan Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, maka barulah tidak ada kehidupan dan manusia berada dalam bahaya. Di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Karena itu setiap kali Tuhan datang selalu ada terang. Misalnya ketika Musa bertemu dengan semak yang menyala. Juga saat Musa turun dari Gunung Sinai, mukanya bercahaya. Mengingatkan kita juga dipanggil jadi terang buat bangsa-bangsa. Teman-teman, mari bersama kita laksanakan panggilan ini dan perlengkapi diri dengan merenungkan penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita bisa kembali berjumpa untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo kita sama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur bahwa hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya ketika kami mendengarkan pemaparan penguraian kebenaran firman-Mu, sungguh hati dan pikiran kami tertuju kepada firman Tuhan itu. Firman Tuhan tertanam dalam hati kami, menolong kami untuk bertumbuh kepada iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga tolong kami yang akan menyampaikan, menuturkannya, kiranya Roh Kudus sendiri yang menolong kami. Supaya firman Tuhan yang kami sampaikan boleh memberkati kami semuanya. Dan di dalamnya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti pelajaran kemarin, kita sudah sama-sama tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian pada hari Minggu sangat pagi-pagi sekali. Dan pada malam harinya, Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya yang sedang berkumpul di dalam satu rumah dalam keadaan seluruh pintu dan jendelanya terkunci. Namun hari itu atau malam itu, Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Kemanakah Thomas? Kita tidak tahu karena Alkitab tidak menulis dan tidak meninggalkan catatan dalam hal ini. Ketika Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka, Tuhan Yesus bertujuan memberikan damai sejahtera yang pernah hilang dari kehidupan murid-murid saat itu, dan juga ingin menunjukkan bahwa dirinya benar-benar bangkit dari kematian, telah mengalahkan kuasa kematian, telah mengalahkan kuasa maut, telah mengalahkan kuasa dosa. Dan saat itu Tuhan Yesus menunjukkan pada murid-muridnya, baik lubang paku yang ada di tangannya, serta bekas tusukan tombak yang ada di lambungnya. Dan murid-murid itu sungguh percaya dan bersuka cita saat itu. Tak lama kemudian Tuhan Yesus menghilang dan meninggalkan murid-murid itu. Dan tak lama kemudian setelah Tuhan Yesus meninggalkan murid-murid, maka datanglah Thomas masuk ke dalam rumah itu. Dan murid-murid yang lain dengan penuh sukacita dan dengan semangat mereka menceritakan kepada Thomas bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Thomas mendengar cerita itu, Thomas tidak percaya. Kenapa? Karena Thomas belum melihat sendiri seperti yang pernah dialami oleh murid-murid yang lain itu. Maka Thomas berkata, sebelum aku melihat dan mencucukkan jariku pada bekas lubang paku yang ada di tangan Tuhan Yesus dan mencucukkan tanganku pada bekas luka yang ada di lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Apakah Tuhan Yesus membiarkan Thomas hidup dalam keraguannya? Apakah Tuhan Yesus membiarkan Thomas untuk seterusnya tidak mempercayai tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Tidak. Alkitab memberitahukan kepada kita, 8 hari kemudian,
Ketika Thomas ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain yang berada di dalam rumah yang sama itu, dalam keadaan pintu yang terkunci, jendela yang terkunci, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengahnya dan memberikan salam yang sama juga. Damai sejahtera bagi kamu. Karena Tuhan Yesus ingin mengembalikan juga damai sejahtera itu kepada Thomas yang sempat damai sejahtera itu hilang dari kehidupannya. Dan saat itu juga Tuhan Yesus berkata kepada Thomas dalam terjemahan bebasnya seperti ini. Thomas, ayo cucukkan jarimu pada bekas lubang paku yang ada di tanganku. Dan ulurkan tanganmu pada luka yang ada di lambungku. Dan setelah itu, janganlah engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Anak-anak, ketika Thomas mendengar perkataan Tuhan Yesus, Thomas tidak menjalankan apa yang menjadi ide dan keinginannya untuk mencucukkan jarinya pada lubang bekas paku yang ada di tangan Tuhan Yesus, untuk mencucukkan tangannya bekas luka lambung yang ada di tubuh Tuhan Yesus. Tidak. Tetapi atas perkataan Tuhan Yesus itu, Thomas justru dan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Oh, ini satu hal yang ajaib sekali. Karena tidak mungkin akan terucapkan oleh Thomas jikalau Thomas tidak lebih dahulu ditarik di dalam kemenangan Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, murid-murid yang lain pernah melihat lubang paku yang ada di tangan Yesus. Pernah melihat lubang yang ada di lambung Tuhan Yesus. Tapi murid-murid yang lain tak pernah dari mulutnya mengucapkan pengakuan seperti yang diucapkan oleh Thomas. Kita bersyukur Thomas yang dari ragu-ragu mampu mengucapkan, "Ya Tuhanku dan Allahku," kepada Tuhan Yesus. Setidaknya ini menjadi satu kekuatan juga buat murid-murid yang lain. Supaya murid-murid yang lain tahu bahwa yang berdiri di hadapannya, yang telah menang atas maut, yang telah menang atas kematian, yang telah menang atas dosa, itu Tuhan dan Allah. Setelah itu Tuhan Yesus mengatakan teguran kembali kepada Thomas. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, teguran Tuhan Yesus ini memang secara pribadi ditujukan kepada Thomas. Tetapi teguran ini juga berlaku untuk murid-murid yang lain. Karena jikalau murid-murid yang lain itu tidak pernah melihat luka yang ada di tangan Tuhan Yesus, dan tidak melihat luka yang ada di lambung Tuhan Yesus, tak mungkin murid-murid jadi percaya. Dan teguran itu juga berlaku juga untukmu dan untukku yang hidup di dalam zaman ini. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, juga bisa diterjemahkan dalam bahasa aslinya diberkati oleh Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, tapi tidak melihat. Hari ini betapa banyaknya masih orang-orang yang ingin percaya Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah, dengan melihatnya terlebih dahulu. Baik itu melalui mujizat-mujizat yang dilakukan oleh banyak orang, ataupun mujizat yang dialami secara pribadi dalam hidupnya. Iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus tidak boleh didasarkan pada apa yang kita lihat. Tetapi iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus adalah didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar akan menimbulkan iman yang murni kepada Tuhan Yesus Kristus. Yaitu Tuhan Yesus yang pernah lahir, mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Itulah iman yang benar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita beriman kepada Tuhan Yesus
bukan kita dasarkan pada penglihatan akan mujizat, tetapi kita dasarkan pada kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, yang kita dengar melalui khotbah-khotbah yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau hari ini kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami akan menjadi orang yang berbahagia. Kami akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan ketika kami beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah kami. Bukan berdasarkan apa yang kami lihat dengan mata kami, tetapi dengan apa yang kami dengar dari pemberitaan firman Tuhan. Apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Itu yang menjadi dasar iman kami yang benar, sehingga kami menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberikan kebahagiaan, karena kami sudah dimasukkan di dalam kemenangan Kristus, yaitu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kayla baru tahu nih, ternyata setelah Yesus bangkit, dia tidak langsung menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, baru 8 hari kemudian Yesus yang sekarang sudah menjadi milik dunia lain bisa bertemu langsung murid-muridnya. Hal ini membuktikan bahwa Yesus tidak dibangkitkan kepada kehidupan yang sama seperti sebelumnya. Reuni bersama murid-muridnya waktu itu tidak disertai Thomas ya, Nek. Dan kasihan Thomas harus menunggu 7 hari lagi baru bisa bertemu Yesus. Pelajaran buat kita semua, hargailah setiap anugerah Tuhan, khususnya ketika firman yang hidup tinggal bersama dalam persekutuan yang indah. Sampai sekarang, ketika Tuhan Yesus meninggalkan umatnya secara fisik, masih disediakan anugerahnya, tersedia firman untuk mendidik manusia dalam kebenaran. Jadi tidak ada alasan bagi umat Tuhan untuk tidak mengenal Allah. Diberikannya firman, juga Roh Kudus yang menerangkan agar kita mengenal firman Tuhan. Berarti kuncinya ada di Alkitab yang memungkinkan manusia bisa mengenal Allah. Kita sungguh berdosa kalau tidak percaya yang tertulis dalam Alkitab. Mari anak-anak, lanjutkan belajar dari Yohanes pasal 21 ayat 1-11. Shalom.